berapa kali? Oh, daerah Purworejo. Penculuk Purworejo, dekat dari Penculuk. Daerah selatan. Iya. Kalau selatan itu setiap hari Sabtu. Selasa. Iya. Selasa, Sabtu, Kamis, Selasa sama Kamis. Oh, seminggu 3 kali berarti Ya, untuk pengiriman itu daerah Selatan. selatan gitu. Oh. Ya, stasiun Jambi sampai itu. Daerah selatan, Pesanggaran. Ya, Oh. paling jauh Pesanggaran. Tempat itu sudah Masuk juga? Ya. Oh, berarti tambah. melewati berarti Mas. Ya. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat teman-teman semuanya yang dimanapun Anda berada. Jadi pada kesempatan kali ini aku mau nge-share sama teman-teman kalian semuanya yang ada di sana yang sudah ngeklik video ini. Sebelumnya thank you banget, terima kasih banyak sudah mampir. Jadi pada kesempatan kali ini aku mau share sama teman-teman semuanya bahwasanya aku mau menambah inovasi di toko saya yaitu frozen food. Ya, alhamdulillah kemarin sudah kebeli tuh freezernya yang sempat saya review di video sebelumnya. Jadi pada kesempatan kali ini aku lagi di agen terbesar yang ada di Banyuwangi. Sebenarnya guys, harga untuk frozen food itu Banyuwangi itu hampir sama ya, unda-undi kayak gitu loh. Nggak semuanya di tempat ini itu murah, nggak semuanya di tempat ini itu harganya itu relatif. Ada di tempat A produk B lebih murah, di tempat B produk A lebih murah, di tempat C produk B lebih murah. Jadi tidak semuanya produk itu murah. Seperti itu yang bisa saya pahami. Di masing-masing tempat punya andalan barang murah masing-masing. Jadi kita tidak bisa mendapatkan semuanya itu lebih murah. Tetapi kenapa saya memilih di tempat ini? Karena saya mendapatkan penawaran khusus. Untuk pembelanjaan sekian juta akan mendapatkan diskon sekian persen. Jadi sebenarnya ada nilai plus sendiri ya, sehingga kenapa saya kesini kayak gitu. Tetapi ya kembali lagi dengan biaya bensin yang cukup jauh. Di sini sekitar 1 jam perjalanan dari tempat saya. Jadi kalau dibandingkan dengan Pertalite yang sekarang 10.000, jadi agak lumayan mahal konversinya kayak gitu loh. Tetapi untungnya ada delivery order. Mungkin next time untuk belanja yang selanjutnya kita bisa DO alias delivery order yang akan dikirimkan langsung ke toko tersebut. Tetapi nggak setiap hari juga, hanya beberapa hari-hari tertentu yang kita bisa order. Jadi tempat ini tuh luas banget guys ya. Nggak tahu luasnya berapa, mungkin di sini ada puluhan freezer untuk semua produk tuh hampir ada ya guys ya, seperti produk-produk yang pokoknya A sampai Z lah ya. Untuk yang frozen food itu ada di sini tuh ngeri banget guys, sampai produk impor itu banyak banget bisa ditemukan di tempat ini. Jangankan produk impor, produk-produk yang UD atau usaha-usaha daerah itu juga banyak yang masuk di tempat ini. Itu gila banget. Ini ternyata itu tempatnya kecil, bukan kecil, tempatnya tersembunyi. Tetapi ketika masuk, dang, itu besar banget. Ini namanya Abamart yang ada di Banyuwangi Kota. Jadi ini saya coba belanja sedikit-sedikit guys ya, nggak yang murah banget sih, enggak kayak gitu. Cuman beberapa memang dapat diskon dan lebih murah sedikit, tetapi beberapa juga lebih mahal sedikit kayak gitu. Ternyata Abamart seperti itu. Di sini juga banyak produk-produk kering juga. Saya nggak tahu untuk produk-produk keringnya apakah grosir atau tidak, saya nggak tahu. Yang jelas kalau teman-teman pengen dapat harga grosir itu harus minimal belanja guys ya. Ada belanja sekitar 500.000 tuh berapa itu kalau nggak salah itu baru kalian dapat harga grosir. Beda lagi dengan saya yang belanjanya 1 juta kayak gitu, beda lagi. Nah kalau kalian belanjanya 1, 2 atau 3 atau di bawah 500.000 itu akan mendapatkan harga ecer. Kenapa sih seperti itu kalau frozen food? Ya karena beban di listrik itu besar ya guys ya. Mohon dimaklumi, jadi nggak seperti barang-barang yang ada di supermarket yang bisa digrosirkan semuanya karena tidak memakan listrik. Nah kalau bahan-bahan seperti ini maksudnya wajib ada dipikirkan masalah listriknya. Jadi ya harganya ya memang relatif ya. Hampir di tiap tempat itu sama guys. Jadi jangan khawatir.
ini sudah yang paling murah sih. Kita ngejual di Banyuwangi ini insya Allah udah murah banget. Teman-teman bisa langsung aja kalau membutuhkan itu bisa mampir ke toko Al-Fatimat, juga ada produk-produk frozen food meskipun nggak sekomplit tempat-tempat lainnya, cuma menyediakan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Ini jujur saya pertama kali ke tempat ini dan amazing banget sih. Saya melihatnya itu kayak yang wow, segini banyaknya. Saya sampai keringetan ya, milih barangnya itu sampai berkeringat dingin gitu. Ini kita mendapatkan apa namanya itu styrofoam gratis dari tempatnya, sehingga kemarin enggak sih, tadi aku bawa satu, sisanya itu kita dikasih, ada 2 styrofoam itu dikasih secara free. Cuman kalau teman-teman belanjanya sedikit gitu ya, maksudnya pengen dapat styrofoam tuh harus beli satu boxnya itu yang ukuran L itu Rp30.000. Itu styrofoam bekas guys ya, bekas dari pengiriman itu diberikan ke kita. Di sini produk-produk bakar-bakar, restoran, penggoreng-penggoreng itu komplit. Teman-teman bisa dapatkan produk ini dengan harga terjangkau dan lumayan gitu loh. Jadi kenapa kok saya memilih frozen food di toko saya? Karena ya dari tempat saya itu ada, cuman ya agak lumayan jauh. Saya berharap ke depan frozen food itu di tempat saya bisa lebih hidup kayak itu. Kenapa? Karena pertama kontrol barangnya itu lebih mudah ketimbang produk-produk seperti yang saya jual sekarang. Produk-produk yang saya jual sekarang itu marginnya ya memang kecil. Kita harus stok sebanyak mungkin untuk bisa mendapatkan margin yang untuk bisa mendapatkan untung yang banyak. Sehingga sedangkan itemnya itu juga banyak kayak gitu loh. Terus kontrolnya pun juga lumayan sulit karena ya keterbatasan tenaga juga. Kita belum bisa membayar karyawan dalam jumlah banyak, makanya semuanya kita handle sendiri. Kalau ini kontrol barangnya itu lebih mudah, resiko kehilangannya juga lumayan lebih kecil karena barangnya gede-gede kayak gitu. Dan kita bisa mengontrolnya itu jumlahnya itu menurut saya itu lebih gampang ketimbang mengontrol yang barang-barang yang kayak kopi, kayak mie, itu kontrol jumlahnya itu sulit sih menurutku. Kalau ini insya Allah akan lebih gampang untuk kontrol masalah stoknya, itu yang menjadi momok selama ini buat di toko-toko itu mengontrol jumlah barangnya, keluar masuknya itu yang paling sulit. Tapi saya berharap dengan ini bisa memberikan solusi untuk saya pribadi sebenarnya untuk ke depan memanajemen kontrol barang itu dengan baik. Jadi kenapa kok memilih frozen food? Ya memang abonemen listriknya tinggi, tetapi pesaingnya itu juga nggak terlalu banyak guys. Jadi kalau kita bilang frozen food dalam satu wilayah itu, kalau kita logikanya gini aja, kalau toko seperti yang kita biasa buka itu pesaingnya itu banyak banget, hampir 5 meter kanan kiri depan belakang kita bisa menemukan toko dengan harga yang banting-bantingan. Jadi kalau kita perang harga itu ya sebaiknya saya sarankan untuk enggak perang harga ya. Perang harga itu menyakitkan guys. Sehingga ya itu tadi, demi mendapatkan pelanggan kita hancur-hancuran harga. Kita nggak tahu untungnya berapa, yang hilang berapa, yang rusak berapa. Aduh, bayar listriknya berapa, bayar karyawan berapa. Yang nggak bayar karyawan mungkin ya enak-enak aja banding-bandingan harga. Tetapi yang bayar karyawan ini loh, yang kasihan gitu loh. Karyawan juga butuh pendapatan kayak gitu. Ya itulah resiko kita jualan lah ya, nggak perlu dibesar-besarkan. Tetapi kalau untuk frozen food karena pesaingnya nggak terlalu banyak, mungkin di situ kita bisa lebih menstabilkan harga ya. Jadi kita saingannya sama PLN aja, kita bayar listrik sama PLN itu sih menurutku. Jadi kita nggak terlalu main hantam-hantaman harga kalau di frozen food. Itu yang saya suka.
pelanggannya itu juga bervariasi. Kalau penggorengan itu sensitif terhadap harga, makanya kita mungkin marginnya kecil. Tetapi kalau pasar eh, perumahan dikonsumsi sendiri itu mereka lebih mementingkan kualitas ketimbang harga. Sedangkan kalau pelanggan Horeca, hotel, restoran, kafe, karena di tempat saya juga belum terlalu banyak hotel, restoran, kafe, jadi kalau mereka pasti yang dipentingkan juga kualitas. Untuk masalah harga tidak terlalu ya difikirkan juga, cuman kualitas Horeca itu pasti jauh lebih mahal, jauh lebih bagus dibandingkan kualitas-kualitas yang ada di penggoreng-penggoreng kayak gitu. Kalau penggoreng-penggoreng itu kan rata-rata mereka untuk dijual lagi ya, untuk berdagang dijual lagi dalam bentuk gorengan kayak gitu loh. Makanya mereka mempertimbangkan sekali harga, mereka akan sangat sensitif dengan harga. Pasti mereka akan mencari yang paling murah, yang termurah dan semurah mungkin kayak gitu loh. Itu yang gorengan. Jadi beda dengan segmen perumahan. Ya semoga segmen perumahan di tempat saya pun juga bagus. Kalau di sini saya mengincarnya memang segmen rumah ya guys ya. Saya mengincar untuk segmen ibu-ibu yang kerepotan mengurus anaknya di pagi hari mungkin ya. Jadi repot daripada wirawiri sana sini beli sayur, beli apa, kadang apa namanya nggak keburu. Kalau ada frozen food mereka tinggal stok malam hari, paginya tinggal seng goreng dibungkus, dimasukkan bekal anaknya, langsung let's go kayak gitu kan. Itu yang saya incar. Kalau untuk pasar gorengan gimana Bang? Gorengan tetap saya tetap saya supply, tetapi ya kita tidak bisa memaksa karena ya bagaimanapun penggoreng-penggoreng itu pasti akan memilih tempat yang jauh lebih besar karena mereka sangat sensitif dengan harga. Jadi saya nggak terlalu berharap kepada penggorengan. Saya berharap kepada pasar-pasar rumah yang saya utamakan di sini. Tetapi saya menyediakan juga produk goreng-gorengan ini dengan harga yang sangat terjangkau guys. Daripada kalian jauh-jauh ke sana kemari, sudah pasti di sini harganya bersaing, harganya murah nggak murahan kayak gitu loh. Itu yang saya utamakan di sini. Nah, buat teman-teman yang mau belajar buka frozen food ini, saya juga mendoakan semuanya teman-teman diberikan kemudahan, diberikan kelancaran dalam membuka usaha. Jadi jangan takut guys, nanti takut nggak kuat bayar listriknya. Jangan takut dulu, dicoba. Ini tadi saya belanja ada berapa ratus item ada 100 item mungkin ya, sehingga freezer saya itu penuh. Itu salah sih menurut saya. Harusnya saya belanjanya itu nggak terlalu banyak jenis itemnya, harusnya kuantiti saja karena tadi tuh jadi numpuk banget guys. Jadi ketumpuk sosis, ketumpuk ini. Jadi kadang pelanggan jadi bingung tuh mau ngambil yang mana, ini mau beli yang mana, mau nyari produk A ketimbun di bawah kayak gitu. Ya seperti itulah perjuangan ya, namanya juga berjuang. Jadi nggak ada bosen-bosennya gitulah. Kita terus berjuang menyikapi pasar seperti apa, mana yang bisa kita masuki, mana celah-celah yang bisa kita sikat kayak gitu loh. Ya itu tadi ya, seharian kita berjuang di frozen food memang melelahkan. Ternyata frozen food itu mendebarkan dan sangat memberikan adrenalin gitu ya. Kita harus memasarkan secepat mungkin supaya bisa terjual dengan cepat, lalu listriknya kita bisa bayar, kita bisa muter-muter uangnya, kita bisa mendapatkan untung yang berlipat-lipat ganda. Itu ya yang selama ini kita harapkan. Ya semoga teman-teman yang menonton video ini bisa mendapatkan motivasi, bisa mendapatkan pencerahan gak sih, mendapatkan ide-ide segar. Jangan lupa untuk klik tombol like guys, subscribe, komen, terus share ke teman-teman kalian semuanya ya, suka-suka dengan bisnis. Jadi terima kasih yang sudah menonton. Saya Ben Hidayat, saya pamit undur diri.
Belum deh, ini masih berlanjut videonya. Sorry kita lanjut lagi, kita ngobrol apa lagi yuk. Ini 15 menit terakhir. Ini kita lagi ngobrol sama mbaknya tentang deliverynya sih. Jadi sama mbaknya dijelaskan bahwasannya hari Selasa, Kamis sama Sabtu itu pengiriman ke arah selatan alias ke arah saya. Pengiriman Selasa, Kamis, Sabtu. Jadi dalam satu minggu itu ada 3 kali pengiriman. Jadi nanti untuk next order selanjutnya kita bisa langsung WA saja, kita langsung order by WA, nanti dibayar di tempat. Tetapi ya ternyata kita lihat nih 1 bulan ke depan seperti apa ya. 1 bulan ke depan perkembangan si frozen food ini seperti apa. Kalau memang mantap ya kita akan lanjutkan. Pantau terus guys.